Yosua 10, pertempuran dekat Gibeon. Adoni-Zedek Raja Yerusalem mendengar bahwa Yosua telah merebut kota Ai dan mengkhususkannya untuk dimusnahkan. Seperti yang dilakukannya terhadap Yeriko dan rajanya, demikianlah dilakukan Yosua terhadap Ai dan rajanya. Raja itu juga mendengar bahwa penduduk kota Gibeon mengadakan perdamaian dengan orang Israel dan tinggal di antara mereka. Lalu ia dan rakyatnya sangat ketakutan sebab Gibeon itu kota besar seperti salah satu kota kerajaan, bahkan lebih besar daripada Ai. Semua orangnya pun gagah perkasa. Oleh sebab itu Adoni-Zedek Raja Yerusalem mengutus orang ke Hoham Raja Hebron, ke Piream Raja Yarmut, ke Yafia Raja Lakis, dan ke Debir Raja Eglon dengan pesan, "Datanglah kepadaku dan bantulah aku supaya kita menggempur Gibeon, karena mereka telah mengadakan perdamaian dengan Yosua dan orang Israel." Lalu Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lakis, dan Raja Eglon, kelima raja orang Amori itu berkumpul dan bergerak maju dengan seluruh tentaranya. Mereka berkemah mengepung Gibeon dan memeranginya. Orang-orang Gibeon pun mengirim utusan kepada Yosua ke perkemahan Gilgal dengan pesan, "Jangan lepas tangan terhadap kami, datanglah segera kepada kami, bantulah dan selamatkan kami. Karena semua raja orang Amori yang tinggal di pegunungan telah bergabung melawan kami." Lalu Yosua bergerak maju dari Gilgal, dia dan seluruh tentara yang bersama dia, semuanya pejuang yang gagah perkasa. Tuhan berfirman kepada Yosua, "Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau." Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba setelah semalaman bergerak maju dari Gilgal. Tuhan membuat mereka kocar-kacir di hadapan orang Israel dan mengalahkan mereka dengan dahsyat di Gibeon. Orang Israel mengejar mereka ke arah lereng Bet Horon dan memukul mereka mundur sampai dekat Azeka dan Makeda. Ketika mereka sedang melarikan diri dari hadapan orang Israel dan sampai di jalan turun di Bet Horon, Tuhan menghujani mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai Azeka, sehingga tewaslah mereka. Lebih banyak yang tewas karena hujan batu es itu daripada yang ditewaskan oleh orang Israel dengan pedang. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, "Matahari berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon." Matahari pun berhenti dan bulan tidak bergerak, sampai bangsa itu melakukan pembalasan terhadap musuhnya. Bukankah hal itu tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan berlambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu baik sebelum maupun sesudahnya, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seseorang seperti itu. Sebab Tuhanlah yang berperang untuk orang Israel. Kemudian Yosua dan seluruh orang Israel yang menyertainya kembali ke perkemahan di Gilgal. Yosua menangkap 5 raja Amori. Sementara itu, kelima raja itu telah melarikan diri dan bersembunyi dalam gua di Makeda. Kepada Yosua dikabarkan demikian, kelima raja itu telah ditemukan bersembunyi dalam gua di Makeda. Lalu perintah Yosua, "Gulingkanlah batu-batu besar ke mulut gua itu dan tempatkanlah orang di sana untuk menjaga mereka. Tetapi kamu jangan berhenti di situ, kejarlah musuhmu, seranglah barisan belakangnya, dan jangan biarkan mereka masuk ke kota-kota mereka, sebab Tuhan Allahmu sudah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu." Yosua dan orang Israel mengalahkan mereka dengan sangat dahsyat, meskipun beberapa orang dari mereka yang terluput melarikan diri ke kota-kota berbenteng. Lalu seluruh bangsa itu kembali dengan selamat kepada Yosua ke perkemahan di Makeda. Tak seorang pun berani melontarkan kata-kata melawan orang Israel. Kemudian Yosua berkata, "Bukalah mulut gua, keluarkanlah kelima raja itu dari dalamnya dan bawa mereka kepadaku." Demikianlah mereka lakukan. Mereka membawa kepadanya kelima raja itu, Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lakis, dan Raja Eglon. Setelah raja-raja itu dibawa keluar kepada Yosua, dia memanggil semua laki-laki Israel, lalu berkata kepada panglima-panglima tentara yang ikut berperang dengan dia, "Mendekatlah, taruhlah kakimu pada tengkuk raja-raja itu."
Mereka mendekat dan menaruh kaki mereka pada tengkuk raja-raja itu. Lalu kata Yosua kepada mereka, "Janganlah takut dan janganlah kecut hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, seperti itulah yang akan dilakukan Tuhan terhadap setiap musuh yang kamu perangi." Sesudah itu Yosua membunuh raja-raja itu dan menggantung mereka pada 5 tiang. Mereka tergantung di tiang itu sampai petang hari. Menjelang matahari terbenam, Yosua memerintahkan supaya mereka diturunkan dari tiang itu dan dilemparkan ke dalam gua, tempat mereka bersembunyi. Lalu di mulut gua itu ditaruh batu-batu besar yang masih ada sampai hari ini. Yosua menaklukkan wilayah selatan Kanaan. Pada hari itu Yosua merebut Makeda. Kota itu dan rajanya dikalahkannya dengan mata pedang. Kota itu dan semua yang hidup di dalamnya dikhususkan untuk dimusnahkan. Tidak seorang pun dibiarkannya lolos. Ia memperlakukan Raja Makeda seperti ia memperlakukan Raja Yeriko. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel berjalan terus dari Makeda ke Libna, lalu memerangi Libna. Tuhan juga menyerahkan kota itu dan rajanya ke dalam tangan orang Israel. Yosua mengalahkan kota itu dan semua yang hidup di dalamnya dengan mata pedang. Tidak seorang pun di dalamnya yang dibiarkan lolos. Ia memperlakukan rajanya seperti ia memperlakukan Raja Yeriko. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel berjalan terus dari Libna ke Lakis, lalu berkemah mengepung kota itu dan memeranginya. Tuhan menyerahkan Lakis ke dalam tangan orang Israel. Mereka merebut kota itu pada hari kedua. Kota itu dan semua yang hidup di dalamnya dikalahkan dengan mata pedang, tepat seperti yang dilakukannya terhadap Libna. Ketika itu Horam Raja Gezer bergerak maju untuk membantu Lakis. Tetapi Yosua menewaskan dia dan pasukannya, sehingga tidak ada seorang pun yang dibiarkannya lolos. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel berjalan terus dari Lakis ke Eglon. Lalu mereka berkemah, mengepung kota itu dan memeranginya. Mereka merebut kota itu pada hari itu juga dan mengalahkannya dengan mata pedang. Semua yang hidup di dalamnya dikhususkan untuk dimusnahkan pada hari itu, tepat seperti yang dilakukannya terhadap Lakis. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel bergerak maju dari Eglon ke Hebron, lalu memeranginya. Mereka merebut Hebron raja, semua kota kecilnya, dan semua yang hidup di dalamnya dikalahkan dengan mata pedang. Tidak seorang pun dibiarkannya lolos, tepat seperti yang dilakukannya terhadap Eglon. Kota itu dan semua yang hidup di dalamnya ditumpasnya. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel berbalik menuju kota Debir dan memeranginya. Debir beserta rajanya dan semua kota kecilnya direbutnya dan dikalahkan dengan mata pedang. Semua yang hidup di dalamnya mereka tumpas, tidak seorang pun dibiarkannya lolos, seperti yang dilakukannya terhadap Hebron. Demikianlah dilakukan terhadap Debir beserta rajanya, sama seperti yang dilakukannya terhadap Libna beserta rajanya. Demikianlah Yosua mengalahkan seluruh negeri itu, pegunungan, tanah Negeb, Shefela, dan lereng gunung, beserta semua raja mereka. Tidak seorang pun dibiarkannya lolos, semua yang bernapas ditumpasnya, seperti yang diperintahkan Tuhan Allah Israel. Yosua mengalahkan mereka dari Kades Barnea sampai Gaza, termasuk seluruh tanah Goshen sampai Gibeon. Semua raja itu dan negeri mereka sekaligus direbut oleh Yosua, karena Tuhan Allah Israel berperang untuk orang Israel. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel kembali ke perkemahan di Gilgal. Amin.